warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Kami di sini akan membahas tentang politik Sengoku, politik Meiji, dan juga pendaratan Jepang di Indonesia. Tapi kira-kira gimana ya tentang topik-topik yang akan kami bahas? Yuk, cekidot! Nah Jan, hari ini kita akan membahas sebuah kebijakan unik yang pernah diterapkan di Jepang selama lebih dari 2 abad loh Jan. Namanya itu politik Sengoku. Wah, betul banget Nan. Jepang juga pernah menutup diri dengan dunia luar selama hampir 250 tahun. Kok bisa ya Nan? Nah, ini nih yang menarik Jan dari topik ini. Jepang itu benar-benar mengisolasi diri dari bangsa asing. Jadi maksudnya itu nggak ada yang boleh masuk seperti negara asing. Lalu orang Jepang pun dilarang juga keluar negeri Jan, apapun alasannya. Tapi kenapa sih mereka sampai bikin kebijakan seperti ini? Kita bahas lebih dalam nih Jan. Jadi gini, pada awal abad ke-17, Jepang mulai sering dikunjungi oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka sendiri buat berdagang, tapi ada juga yang membawa agama Kristen ke Jepang. Oh iya nih Jan, para misionaris juga dari Kristen ini dari Portugis dan juga Spanyol mulai menyebarkan agamanya kan. Nah, pemerintah Jepang itu khawatir kalau rakyatnya itu bisa lebih loyal ke agamanya daripada ke pemerintahan Jepang tersebut ya. Bener banget Nan. Ditambah lagi mereka juga takut bakal dijajah seperti yang terjadi di Filipina yang dikuasai oleh Spanyol. Nah, akhirnya di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa Ieyasu, Jepang menerapkan kebijakan isolasi yang dikenal sebagai Sakoku pada tahun 1635 nih Jan. Nah, dan di sini bukan sekedar menutup pelabuhan, tapi benar-benar melarang orang Jepang pergi ke luar negeri. Kalau mereka pergi, nggak boleh balik lagi loh teman-teman. Wah, serem banget nih ya. Ini kayak aturan sekali keluar nggak bisa pulang ya gitu. Iya, benar banget. Terus mereka juga mulai mengusir bangsa Eropa dan melarang perdagangan dengan hampir semua negara. Nah, biar kebijakan ini berjalan lancar, ada beberapa aturan yang dibuat nih Jan. Nah, aturan ini cukup ketat nih Jan di masyarakat Jepang pada saat itu. Nih, tapi yang pertama, orang Jepang dilarang pergi ke luar negeri. Kalau mereka nekat pergi, nggak boleh balik lagi ke Jepang. Kedua, hanya pedagang dari Belanda dan Cina yang diizinkan berdagang. Nah, itu pun hanya di pelabuhan Nagasaki di Pulau Nejima nih Jan. Ketiga, agama Kristen dilarang keras. Banyak menganut Kristen yang dihukum kalau ketahuan. Sebenarnya nggak urusan dagang aja sih Jan, tapi kayak keyakinan masyarakat juga diatur loh, kayak sosial dan juga agama mereka gitu. Budaya mereka juga berkembang tanpa campur tangan asing. Ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan dalam negeri pun juga jadi kuat. Kalau kita bahas dampaknya mungkin sisi positif dulu kali ya Jan ya. Iya. Jepang berhasil menjaga, itu yang pertama, Jepang berhasil menjaga stabilitas politik dan sosialnya. Budaya mereka juga berkembang tanpa campur tangan asing. Ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan dalam negeri pun jadi kuat. Nah, tapi kalau dilihat dari negatifnya, Jepang ini ketinggalan banget dari teknologi, apalagi di militernya nih Jan. Iya, bener banget sih Nan. Sementara negara lain maju, Jepang malah tetap di masa lalu, tetap ngestak. Gak ada inovasi dari luar yang masuk. Dan akhirnya itu menjadi sebuah masalah. Jadi pada tahun 1853, Amerika datang dengan kapal perangnya di Jepang. Nah, Jepang pada saat itu karena ketinggalan teknologinya itu atau militernya, Jepang sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa aja. Yap, yang membawa perubahan itu adalah Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Nah, dia datang dengan kapal perang dan meminta Jepang membuka diri. Jepang yang gak siap menghadapi ancaman akhirnya menandatangani perjanjian Kanagawa pada tahun 1854. Itu juga jadi awal dari keterbukaan Jepang dan masuknya era modernisasi di bawah kepemimpinan Kaisar Meiji. Wah, menarik ya Jan. Jepang tadinya tertutup banget, tiba-tiba berubah jadi negara maju dalam waktu yang sangat singkat. Nah, setelah kita membahas politik Sengoku, kita akan membahas restorasi Meiji nih Jan. Awalnya nih ya Jan, Jepang itu, ini kita bahas kembali tentang politik Sengoku. Awalnya Jepang itu kan menutup diri tuh di abad pertengahan ke-19. Negara barat mulai menekan Jepang untuk membuka diri. Salah satu yang paling berpengaruh adalah kedatangan Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat pada tahun 1853. Ia membawa kapal perang dan memaksa Jepang membuka pelabuhan untuk perdagangan. Nah,
Jepang akhirnya menandatangani Perjanjian Kanagawa pada tahun 1854 yang menjadi awal keterbukaan Jepang terhadap dunia luar. Tapi banyak rakyat yang kecewa karena shogun dianggap lemah di hadapan barat. Akhirnya muncul gerakan yang menuntut kembalinya kekuasaan ke kaisar. Nah, jadi pada tahun 1867, Shogun Tokugawa Yoshinobu menyerahkan kekuasaannya dan dimulailah era restorasi Meiji. Perubahan besar ini membawa dampak luas bagi Jepang nih, Jan. Pertama, Jepang juga mengalami modernisasi dan industrialisasi infrastruktur seperti kereta api dan pabrik mulai dengan dibangunnya. Nah, benar banget tuh, Jan. Itu dampak positifnya. Lalu yang kedua, ekonomi berkembang pesat. Jepang beralih dari ekonomi agraris ke industri dan perdagangan yang maju. Tapi juga ada perubahan sosial loh, Nan. Sistem kelas lama seperti samurai dan daimyo dihapus sehingga masyarakat lebih setara. Dan yang keempat, Jepang mulai terbuka terhadap dunia luar dan menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara. Semua ini membuat Jepang jadi negara maju dalam waktu singkat. Nah, jadi restorasi Meiji ini adalah titik balik yang mengubah Jepang menjadi negara yang terkuat. Dari negara tertutup, Jepang berhasil mengejar ketertinggalan dan menjadi salah satu keunggulan di dunia. Nah, setelah kita membahas restorasi Meiji dan juga politik Sengoku, kita juga akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu pendaratan Jepang di Indonesia pada Perang Dunia Kedua, yaitu 1942 sampai 1945. Benar, Perang Dunia Kedua membawa perubahan besar bagi dunia, termasuk Indonesia. Saat itu, Jepang berhasil merebut Indonesia dari Belanda, tapi tujuan mereka bukan hanya sekedar membebaskan Indonesia, melainkan juga untuk memperluas kekuasaan dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Nusantara. Nah, di sini kita akan membahas beberapa poin-poin yang dimana alasan Jepang yang ingin menguasai Indonesia. Nah, tapi pertama-tama kita harus pahami dulu jangan alasan dibalik ekspansi mereka ini. Salah satu alasan utamanya pasti adalah kebutuhan sumber daya alam, yang dimana Jepang sangat kekurangan minyak bumi, karet, timah untuk industri serta peralatan yang mereka butuhi. Nah, apalagi Jepang saat itu sudah menghadapi blokade ekonomi dari Amerika Serikat dan Belanda yang membuat mereka kesulitan mendapatkan minyak. Hal ini memaksa Jepang mencari wilayah baru yang kaya sumber daya dan Indonesia menjadi target utama karena kekayaan alamnya yang melimpah. Selain faktor ekonomi, Jepang juga membawa propaganda yang disebut zona kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Mereka mengklaim ingin membebaskan negara-negara Asia dari penjajahan Barat, tapi kenyataannya mereka hanya ingin mengambil alih kendali wilayah tersebut. Selain itu, Jepang juga ingin menjadi kekuatan dunia yang setara dengan negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan juga Inggris. Untuk itu, mereka memperluas wilayah kekuasaan mereka. Nah, ada juga poin yang tersembunyi di Jan. Sebenarnya, di balik ekspansi mereka ini, mereka itu sebenarnya lagi berperang nih Jan sama Amerika Serikat dengan pengeboman di Pearl Harbor yang membuat Amerika Serikat itu memblokade ekonominya ke Jepang. Nah, setelah memahami alasan dibaliknya eksploitasi Jepang, sekarang kita bahas bagaimana mereka mulai masuk ke Indonesia nih, Nan. Oh, oke. Nah, setelah memahami alasan dibalik eksploitasi Jepang, sekarang kita bahas bagaimana mereka mulai masuk ke Indonesia nih, Nan. Jadi pendaratan pasukan Jepang di Indonesia dimulai pada Januari 1942, sebulan setelah penyerangan Pearl Harbor. Mereka datang secara bertahap ke berbagai wilayah strategis seperti Tarakan, Balikpapan, Ambon, Palembang, Banten, hingga sampai ke Surabaya. Wilayah-wilayah ini dipilih karena memiliki sumber daya alam yang penting seperti minyak bumi, karet, dan pelabuhan strategis yang bisa digunakan untuk mendukung pergerakan militer mereka. Nah, strategi yang digunakan Jepang ini cukup efektif kalau bisa dibilang, Jan. Mereka menyerang dari udara terlebih dahulu untuk menghancurkan pertahanan Belanda, lalu mendaratkan pasukan di pantai-pantai strategis. Setelah itu mereka langsung mengepung kota-kota penting dan merebut fasilitas seperti pelabuhan dan kilang minyak. Nah, dalam waktu singkat, Jepang berhasil menguasai banyak wilayah di Indonesia dan akhirnya mengalahkan Belanda pada Maret 1942. Itulah akhir dari video kami yang membahas tentang politik Sengoku, restorasi Meiji, dan juga pendaratan Jepang di Indonesia. Betul. Nah, maka dari itu, dari podcast kami, semoga kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat
Dan sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.